Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali ke pembelajaran kita hari ini. Tutorial pembelajaran yang akan saya buat hari ini adalah tentang Google Classroom. Google Classroom ini mempunyai manfaat atau mempunyai fungsi, yaitu digunakan untuk membantu siswa. Selain siswa, juga pengajar sangat terbantu dengan menggunakan Google Classroom ini. Dengan menggunakan Google Classroom, kita bisa mengorganisir tugas, kita bisa meningkatkan kolaborasi, dan menumbuhkan komunikasi yang lebih baik. Dengan Google Classroom diharapkan pembelajaran secara online atau secara daring bisa terorganisir dengan baik. Baik, nggak perlu lama-lama lagi, kita akan mulai saja. Yang pertama, kita masuk dulu ke alamat Google Classroom. Ketikkan atau bisa search juga di Google, ya, Google Classroom seperti itu. Ya, saya praktekkan langsung. Google Classroom. Nah, di sini kalian bisa pilih nih Google Classroom. Ini bisa diklik. Nah, kemudian akan terbuka jendela seperti ini. Tapi memang sebelumnya kalian semua harus mempunyai email terlebih dahulu. Email yang kalian gunakan adalah email dari Gmail. Ya, jadi Google ini punya aplikasi banyak sekali. Ya, kita bisa lihat Google Drive, YouTube, Gmail, Google Docs, Web Store. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya membuat kuis juga bisa pakai Google Form. Nah, semuanya bisa terakomodasi oleh Google. Banyak sekali aplikasi yang disediakan oleh Google. Nah, salah satunya hari ini saya akan memberikan tutorial salah satu fasilitas dari Google, yaitu Google Classroom. Baik, kembali di sini kita akan mulai buka Classroom. Kalau kalian belum membuat atau belum login di email kalian, di sini setelah kalian buat Classroom tadi, setelah ini buka Classroom, kalian pasti akan diminta untuk login dulu. Kita masukkan. Berikutnya, masukkan sandinya. Baik, ini akan terbuka seperti ini. Kita klik continue saja. Oke, nah ini adalah jendela awal dari Google Classroom. Kita lihat dulu, ada kelas, kalender, kemudian ada setting. Ya, misalnya kita mau menyeting ada notif atau tidak, nanti di email kita notifikasi atau pesan. Misalnya kita mau mengganti profil kita, bisa change ya dengan foto. Kemudian di sini kita akan atur misalnya komen, kita memperbolehkan komen atau tidak. Kemudian ada private comment atau tidak. Di sini saya akan setting defaultnya saja seperti ini.
saya tidak akan mengubah. Kelas, karena kelas kita belum membuat, jadi masih kosong. Kalender, jika misalnya kita akan membuat jadwalan. Kemudian kita klik untuk membuat kelas, kita klik tanda plus di sini, kemudian create kelas. Kalau kalau misalnya kita mau bergabung di kelas yang lain, kita pilih yang join class. Kemudian kodenya apa? Tapi karena kita sebagai guru, kita akan buat kelas, kita klik create class. Ini ada pesan-pesannya, tapi if you show your school must sign up for free dan sebagainya. Ya, informasi aja, kita continue saja. Nah, di sini kita akan diminta membuat kelas. Ya, nama kelasnya misalnya Simdik, mata pelajaran saya. Kemudian kelas 10. Kemudian jurusannya misalnya TETL. Ya. Di sini kita bisa pakai session, subject, room, terserah. Tapi saya pakai kelas itu saja. Baik. Oke, kita sudah buat kelas. Nah, seperti ini kelasnya. Classwork, people, kita belum punya. Ini untuk penilaiannya. Baik. Setelah kelas dibuka, kita bisa memberikan kode kelas ini, kode kelas ini kepada murid-murid kita. Ini adalah kode kelas supaya mereka itu bisa join di kelas kita. Kodenya yang ini. Kemudian di sini adalah tempat dimana kita memposting, bisa komentar, bisa perintah di grup kelas kita. Kemudian kita lihat di sini ada classwork. Classwork di sini ada create. Kita bisa membuat penugasan, kuis, pertanyaan, materi, ya, atau kita menggunakan reuse post yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita coba satu persatu. Misalnya kita membuat assessment. Judul assessment atau tugas kita apa? Misalnya di sini kita bisa menuliskan instruksinya. Ini optional, artinya bisa dituliskan, bisa tidak. Di sini untuk memperjelas perintah penugasan kita tuliskan saja. Siswa diminta untuk membuat apa. Nah, ini misalnya silahkan kalian melihat film yang saya sudah
berikan. Dari film itu silahkan kalian buat naskah atau skenario. Silahkan kalian melihat film yang sudah saya berikan. Dari film itu silahkan kalian buat naskah atau skenario-nya. Kita bisa menambahkan di sini, misalnya kita tambahkan film yang mau dilampirkan ada di sini, atau file, ya, file yang mau dilampirkan dengan tugas itu, ya, atau kita bisa membuat dokumen, bisa buat dokumen, slide, sheet, drawing atau form baru di sini untuk anak itu mengerjakan tugas yang ada di sini. Jadi saya ulangi sekali lagi, tugas ini bisa disertakan dengan menggunakan add di sini, ya, pilih Google Drive atau file, diambil misalnya kalau dari laptop atau dari komputer kita, ya, atau misalnya kita belum buat dan kita mau buat bentuknya, misalnya kalau dokumen berarti Google Doc, kalau itu seperti PowerPoint berarti Google Slide, kalau itu pengolah angka berarti ini sheet, kemudian drawing kalau itu bentuknya form seperti form gitu, kita pakai Google Form. Misalnya quiz gitu, kita bisa buat dengan Google Form. Setelah itu kita atur tugas itu diperuntukkan untuk siapa, karena di sini saya baru membuat satu kelas, yaitu kelas SIMDIK TTL, jadi di sini tidak ada pilihan. Kemudian diberikan ke siapa, misalnya ke beberapa anak atau ke semua anak. Poinnya berapa, due date ini misalnya kita mau menentukan tanggal atau batas pengumpulan, deadline-nya kapan. Nah, itu diminta untuk mengumpulkan deadline-nya kapan. Misalnya kita buat deadline-nya adalah minggu depan. Nah, kasih waktu misalnya. Nah, ini kalau mau membuat topik, ya, misalnya ini adalah tugas untuk visualisasi yang berhubungan dengan visualisasi konsep. Kita klik start. Oke. Kemudian kalau misalnya kita buat kuis sini, sekali lagi masukkan judulnya, kuis misalnya kuis SIMDIK, materi visualisasi konsep. Kemudian, nah, di sini kita bisa pakai di sini. Nah, yang tadi saya bilang, kita bisa pakai Google Form yang pernah kita buat, dilampirkan di sini, ya. Atau misalnya kita sudah pernah buat, nah, tinggal dilampirkan di sini juga bisa seperti tadi. Atau misalnya kita mau buat dengan menggunakan aplikasi ini, sama, ya. Untuk gimana cara membuat di Google Form, nanti akan ada tutorial tersendiri. Baik, semua diisi, nanti kita tugaskan sign. Kemudian kalau misalnya buat pertanyaan, melampirkan materi, ya, ini materi, misalnya Bapak Ibu mau mengirimkan materi, berarti klik material, judulnya apa, deskripsinya apa, kita add di sini.
kita post. Seperti itu. Baik, demikian tutorial dari saya. Silahkan jika ada pertanyaan, jika ada komentar, bisa komentar di bawah. Terima kasih.